Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu. Ibu Vita Citra Mulyandini SST MAK yang telah memberikan waktu untuk presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Nanti bisa deh. Oh, iya. Yang pertama ada Muhammad Diwa Satriaska Hermanto dengan NIM 5211221104 dan Ardiansyah berNIM 5211221115 dan saya sendiri Noval Akila Ramadan yang berNIM 5211221117. Yang pertama ada bab 9 proses audit internal. Pada bab 9 ini terdapat kasus. Pada bab 9 ini terdapat kasus Anda diminta mengisi kertas kerja penyusutan program kerja pemeriksaan tahunan PTKP dengan memperhatikan kinerja resiko. Boleh versi SIAS 9 atau versi Patten dan Lewis. Sejumlah 5 kriteria saja dengan cara mengisi matriks 1 sampai dengan 6. Perusahaan yang Anda susun PTKP-nya satu saja dengan ketentuan: 1. NPM buntut buntut angka ganjil mengisi kertas kerja penyusutan PKPTBR Unjani dengan unit yang dibahas Fakultas Ekonomi Bisnis. 5 risk faktornya adalah pengendalian internal, integritas manajemen, penggunaan sistem informasi atau IT, administrasi keuangan, pencapaian target unit. Yang kedua, unit unit yang lain hasil perhitungan level resikonya diasumsikan sendiri meliputi Fakultas Psikologi, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, Biro Logistik atau Rektorat, Biro SDM. Yang ketiga, buntut angka genap mengisi kertas kerja penyusunan PKPTBR PTDI dengan unit yang dibahas, divisi Rotary Wing. 5 risk faktornya adalah pengendalian internal, integritas manajemen, besarnya aset yang dioperasikan unit, kompetensi manajemen, pencapaian target unit. Unit yang lainnya hasil perhitungan level resikonya diasumsikan sendiri meliputi divisi fixed wing, divisi IT, divisi pemeliharaan, divisi logistik, divisi SDM. Ketentuannya matriks 1 sampai 4 diisi satu macam auditable unit saja. Matriks 5 diasumsikan Anda telah membuat kajian lanjut sampai 5 auditable unit. Jadi untuk 5 auditable unit tersebut nilai resikonya diasumsikan. Jawabannya N- NPM buntut angka ganjil mengisi kertas kerja penyusutan PKPTBR Unjani dengan unit yang dibahas. Fakultas Ekonomi Bisnis 5 resiko faktornya. Yang pertama, pengendalian internal, integritas manajemen, penggunaan sistem informasi atau IT, administrasi keuangan, pencapaian target unit. Unit yang lain, hasil perhitungan level resikonya diasumsikan sendiri meliputi Fakultas Psikolog, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, Biro Logistik atau Rektorat, dan Biro SDM. NPM buntut angka ganjil genap mengisi kertas kerja penyusutan PKPTBR PTDI dengan unit yang dibahas divisi Rotary Wing. 5 risk faktornya adalah pengendalian internal, integritas manajemen, besarnya aset yang dioperasikan unit, kompetensi manajemen, pencapaian target unit. Unit yang lain hasil perhitungan level resikonya diasumsikan sendiri meliputi divisi fixed wing, divisi IT, divisi pemeliharaan, divisi logistik, divisi SDM. Asumsi dasarnya: 1. Misalnya NPM saya berakhir angka ganjil, maka saya akan menyusun PKPTBR untuk Unjani. 2. Untuk unit yang dianalisisnya Fakultas Ekonomi Bisnis. 5 faktor resikonya: pengendalian internal, integritas manajemen, penggunaan sistem informasi atau IT, administrasi keuangan, dan pencapaian target unit. 1. Matriks 1. Penilaian resiko unit auditable Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Faktor resikonya ada pengendalian internal dengan bobot resikonya 5, skor resikonya 4, jadi total skornya 5 dikali 4 jadi 20. Kemudian ada integritas manajemen, bobot resikonya 4, skor resikonya 3. Jadi totalnya
12. 3. Sistem informasi atau IT. 3. Bobot resikonya 3. Dan skor resikonya 4. Jadi totalnya 12. Yang keempat ada administrasi keuangan. Bobot resikonya 3. Skor resikonya 4. Jadi totalnya 12. Pencapaian target unitnya. Bobot resikonya 2. Skor resikonya 3. Jadi total skornya 6. Jadi total keseluruhan skor resikonya 62. Kemudian ada matriks 2, evaluasi sebelum audit. Aspek evaluasi, tidak lanjut audit, skornya 4, keterangannya tidak lanjut cukup baik, namun perlu peningkatan. Kemudian ada temuan audit sebelumnya, skornya 3. Keterangannya, beberapa temuan bersifat moderat, telah diperbaiki. Yang terakhir ada komitmen manajemen, skornya 4. Keterangannya, manajemen responsif terhadap temuan. Yang ketiga ada matriks 3, sumber daya auditor. Faktor yang pertama, ketersediaan auditor, skornya 4, catatannya cukup tersediaan. Faktor kedua, keahlian auditor, skornya 4, catatannya auditor familiar dengan proses bisnis. Yang terakhir ada durasi audit yang dibutuhkan, skornya 3, catatannya durasi audit menengah. Matriks 4, prioritas audit atau kalkulasi final. Hanya satu, yang pertama unitnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, total resikonya 62, evaluasi auditnya 11, sumber dayanya 11, skor prioritasnya 84. Dan ada matriks 5, asumsi penilaian 5 unit auditable lainnya. Yang pertama ada Fakultas Psikolog, skor resikonya 60. Yang kedua ada Fakultas MIPA, skor resikonya 58. Yang ketiga ada Fakultas Kedokteran, skor resikonya 66. Yang keempat ada Biro SDM, skor resikonya 55. Dan yang terakhir ada Biro Logistik 63. Yang kena matriks 6, rencana audit tahunan berdasarkan prioritas, peringkat 1, Fakultas Kedokteran. Total resiko, skor resiko totalnya 66. Peringkat kedua ada Biro Logistik, skor resiko totalnya 63. Peringkat ketiga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skor resikonya 62. Yang keempat ada Fakultas Psikolog, skor resikonya 60. Peringkat kelima ada Fakultas MIPA, skor resikonya 58. Peringkat keenam ada Biro SDM, skor resikonya 55. Selanjutnya ada bab 10, pekerjaan lapangan. Soal kasus 1. PTX mempunyai persediaan awal bahan baku kuningan sebanyak 5 ton. Pada 3 Maret 2008, perusahaan mengirim surat permintaan penawaran barang atau SPBB kepada 8 rekan. Dan tanggal 6 Maret telah diterima surat penawaran barang dari 8 rekanan tersebut. Perusahaan mengadakan 3 kontrak pembelian kuningan dan rekanan terpilih dengan jumlah total 8 ton dengan harga satuannya 50.000 per kilogram guna memproduksi pesanan meteran air sebanyak 10.000 buah. Selama tahun 2018, berdasarkan indeks engineering nomor 1/008, telah digunakan bahan baku sebanyak 7 ton. Kebutuhan bahan baku per unitnya 0,7 gram kuningan. 0,7 kilogram kuningan. Untuk pembelian kuningan tersebut, PTX telah menerima kredit dari Bank Jabar sebesar 300 juta rupiah dan telah membayar kredit plus bunganya sebesar 345 juta pada Desember 2008. Berdasarkan racaan audit per 31 Desember 2008, persediaan bahan baku kuningan ada 4 ton. Namun, pada saat stok opname, terdapat juga scrap kuningan 2 ton. Dari wawancara, data riwayat mesin produksi ternyata selama 2 tahun mesin tidak pernah di-overhaul, sehingga reject rate atau afkir meningkat. Perusahaan belum memiliki SOP pemeliharaan mesin, namun telah memiliki kebijakan pengadaan nomor 08/ADA/V 2002. Bagian pengadaan barang langka menggunakan metode EOK dan barang tidak langka menggunakan metode JIT. Berat produk jadi hanya 0,5 kg per BH. Biaya penyimpanan kuningan 1.500.000 per ton. Dari kasus tersebut buatlah KKA yang pertama yang merupakan pengujian apakah kuningan termasuk barang langka. B. Bagaimana KKA lanjutan tentang inefisiensi atau pemborosan versi audit internal bila hasil pengujian Anda bahwa kuningan bukan barang langka. Jawabannya A. Yang A, KKA pengujian apakah
Kuningan termasuk barang langka. Kriteria barang langka berdasarkan kebijakan PTX, yaitu metode pengadaan barang langka menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity, barang tidak langka menggunakan JIT atau Just in Time. Indikator kelangkaan, ketersediaan di pasar 8 rekanan, respon penawaran, frekuensi pembelian 3 kontrak untuk 6 ton, scrap atau afkir tinggi 2 ton scrap, reject rate meningkat. Hasil pengujian, 1. Ketersediaan pasar, Kuningan mudah diperoleh atau 8 rekanan bersedia supply. Kedua, pembelian, tidak ada kesulitan pembelian dengan total 6 ton terpenuhi. Scrap, tingginya scrap 2 ton akibat inefisiensi produksi, bukan kelangkaan bahan. Kesimpulannya, Kuningan bukan barang langka sehingga seharusnya menggunakan metode JIT. Yang B, KKA lanjutan, inefisiensi atau pemborosan audit internal. Temuan inefisiensi yang pertama, pemborosan bahan baku. Dengan kebutuhan teoritis 10.000 unit dikali 0,7 kg sama dengan 7 ton, pemakaian aktualnya 7 ton plus 4 ton sisa plus 4 ton scrap sama dengan 13 ton, yaitu menunjukkan overuse 6 ton. Reject rate tinggi, yaitu mesin tidak di overhaul, menjadikan afkir meningkat. 3. Biaya penyimpanan 1.500.000 per ton untuk 4 ton sisa, yaitu 6 juta rupiah. Tidak perlu jika JIT. Pembayaran kredit, bunga senilai 45 juta rupiah akibat pembelian berlebihan. Rekomendasinya, yang pertama, anjing, metode pengadaan ganti ke JIT untuk mengurangi persediaan dan biaya penyimpanan. Pemeliharaan mesin, buat SOP overhaul, turunkan reject rate. Yang ketiga, pelatihan edukasi bagian pengadaan tentang kebijakan JIT. Soal kasus 2, pada tanggal 20 Mei 2014, Anda sedang melaksanakan audit kegiatan produksi Panser. Anas sebanyak 30 buah pesanan dari Malaysia yang harus diselesaikan pada tanggal 20 Juli 2014 di gudang Ranus Tentara Diraja, CIF Kuala Lumpur. Setiap hari keterlambatan, penyerahan didenda 0,5%, maksimum 5% dari nilai kontrak. Nilai kontraknya sebesar 1.800.000 US dollar. Menurut rencana, produksi dilaksanakan mulai bulan November 2013 sampai dengan akhir Juni 2014. Dengan target produksi 4 buah tiap bulannya. Kapasitas lini mesin adalah 5 buah per bulan untuk 2 shift atau 7 bulan untuk 3 shift. Di samping untuk memproduksi Panzer Anoa di atas sejak bulan Desember 2013. Lini mesin tersebut jika digunakan membuat 10 Panzer Anoa yang sama spek dan dimensi, tetapi deliverynya akhir September 2014. Pesanan Kemhankam RI dengan target produksi 1 buah per bulan, denda dikenakan maksimum 5% dari nilai bayang yang terlambat selevery saja. Saat Anda investasi pencapaian produk tanggal 20 Mei 2014, ternyata pesanan Malaysia baru selesai 20 buah, sedangkan pesanan Kemhankan selesai 6 bulan belum dicet. Menurut penjelasan manajer produksi, keterlambatan ini disebabkan pasokan bahan baku terlambat 1 bulan. Kondisi SWOT per 20 Mei menunjukkan pemilu presiden bulan Juli, konflik antara parpol diperkirakan meruncing bulan Juni. Kondisi keuangan Kemhankan sedang seret, namun kesepakatan pengunduran jadwal delivery masih dimungkinkan. Menurut BMKG, bulan Juli sampai dengan akhir Juli terjadi topan di Selat Malaka. Pertanyaannya, buatlah pengembangan temuan dengan 5 atribut temuan, identifikasi resiko-resiko yang terkait dengan temuan tersebut, serta kesepakatan action plan dengan audit atau dedum kontrak secara delivery dari chief menjadi FOB sebagai isu kritis. Jawabannya, yang pertama kondisi atau what is. Berdasarkan hasil audit per tanggal 20 Mei 2014 diketahui bahwa
Dari total pesanan 30 unit Panzer Anoa untuk Malaysia, baru 20 unit yang selesai diproduksi. 10 unit sisanya belum diproduksi, sementara tenggat pengiriman adalah 20 Juli 2014. Kapasitas lini produksi digunakan juga untuk menyelesaikan pesanan Kemhan RI sebanyak 10 unit dan 6 unit di antaranya sudah diselesaikan lebih dahulu. Pasokan bahan baku mengalami hambatan, hanya mencukupi satu lini produksi aktif. Selanjutnya ada kriteria atau what should be. Sesuai kontrak ekspor, seluruh 30 unit Panzer harus dikirim paling lambat 20 Juli 2014 ke gudang Ransus Tentara Diraja Malaysia CIF Kuala Lumpur. Keterlambatan pengiriman dikenakan denda 0,5% per hari, maksimum 5% dari nilai barang yang terlambat. Perusahaan seharusnya mengatur prioritas produksi agar pesanan ekspor diselesaikan tepat waktu dan mempertimbangkan risiko logistik dan cuaca. Kemudian ada penyebab, why it happened. Yang pertama ada ketidakseimbangan alokasi produksi karena lini mesin digunakan juga untuk pesanan domestik tanpa mempertimbangkan urgensi kontrak ekspor. Yang kedua ada gangguan rantai pasokan bahan baku menyebabkan keterbatasan kapasitas produksi. Ketiga, tidak ada perencanaan kapasitas dan manajemen prioritas proyek yang memadai. Yang terakhir, tidak adanya skema kontingensi terhadap risiko pengiriman dan cuaca ekstrim. 4. Akibat atau impact. Yang pertama ada potensi denda hingga 90.000 US dollar, yaitu 5% dikali 10 unit dikali 180.000 US dollar per unit. Ancaman terhadap reputasi perusahaan di pasar ekspor pertahanan. Resiko gagal kirim tepat waktu akibat badai akhir Juli di Selat Malaka, sesuai prediksi BMKG. Konflik kepentingan antara proyek ekspor dan proyek domestik Kemhan RI. Biaya tambahan akibat kebutuhan percepatan produksi atau logistik alternatif. Yang 5, rekomendasi atau corrective action. Yang pertama, lakukan reprioritasi produksi. Fokus menyelesaikan 10 unit Malaysia terlebih dahulu. Buat penyesuaian kontrak adendum, ubah syarat pengiriman dari CIF menjadi FOB agar tanggung jawab risiko pengiriman berada di tangan pembeli. Aktifkan shift tambahan hingga 3 shift jika perlu dan evaluasi kapasitas lini produksi. Bentuk tim manajemen risiko proyek ekspor untuk mitigasi resiko pantai pasok dan logistik. Yang terakhir, komunikasikan dan negosiasikan jadwal pengiriman dengan pihak pembeli bila diperlukan. Identifikasi resiko-resiko yang terkait. Yang pertama, jenis resikonya resiko operasional. Penjelasannya, produksi tidak sesuai tepat waktu akibat konflik alokasi lini dan bahan baku. Yang kedua ada risiko logistik. Badai akhir Juli dapat menghambat pengiriman laut via Selat Malaka atau chief risk. Yang ketiga ada risiko finansial, potensi penalti hingga 5% dari nilai barang yang terlambat dikirim. Yang keempat ada risiko reputasi, kegagalan memenuhi kontrak ekspor strategis atau hilangnya kepercayaan pembeli. Yang terakhir ada risiko legal atau kontrak. Penjelasannya keterlambatan pengiriman melanggar klausul kontrak. Kesepakatan action plan dengan audite nomor 1, produksi Malaysia belum selesai. 10 unit, tindakan yang disepakati prioritas penyelesaian pesanan Malaysia, stop sementara produksi Kemhan. PIC-nya manajer produksi, waktu pelaksanaannya 22 Mei sampai 30 Juni. Yang kedua, risiko denda keterlambatan. Tambah shift produksi hingga 3 shift per hari. Kepala teknik, waktu pelaksanaannya segera. Yang ketiga, risiko pengiriman laut atau cuaca, ajukan adendum kontrak chip menjadi FOB agar buyer tanggung risiko pengiriman. PIC-nya divisi kontrak dan legal. Waktu pelaksanaannya 25 Mei. Yang keempat, gangguan pasokan bahan baku. Tindakan yang dapat disepakatinya, buka alternatif supplier, percepat proses procurement. PIC-nya divisi logistik. Waktu pelaksanaannya 1 sampai 10 Juni. Yang terakhir, tidak ada mitigasi resiko proyek. Tindakan yang harus disepakatinya, bentuk tim manajemen risiko proyek ekspor. PIC-nya direktur proyek. Waktu pelaksanaan 25 Mei.
Usulan adendum kontrak Chief menjadi FOB alasan yang pertama, berdasarkan perkiraan BMKG, pengiriman laut melalui Selat Malaka akan terganggu pada akhir Juli akibat badai. Yang kedua, dengan syarat Chief, tanggung jawab risiko selama pengiriman berada pada pihak penjual atau PT. Yang ketiga, mengubah syarat menjadi FOB, free on board, memungkinkan yang pertama PT hanya bertanggung jawab sampai sampai barang dimuat ke kapal. Yang kedua, risiko pengiriman ditanggung pembeli karena lebih aman secara legal dan finansial mengingat resiko cuaca. Chapter 10, Audit Evidence dan Working Papers. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardiansyah. Baik, yang pertama dari review question dulu. Apa yang dimaksud dengan skeptisisme profesional? Jadi si skeptisisme profesional itu adalah sikap kritis dalam hati-hati yang dimiliki oleh auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh menerima informasi begitu saja tanpa verifikasi terlebih dahulu, tetapi harus mempertanyakan keandalan dan kecukupan bukti yang diberikan. Yang kedua itu apa yang dimaksud dengan keyakinan memadai atau reasonable assurance? Mengapa auditor internal memberikan keyakinan memadai, bukan kepastian mutlak atau absolute assurance? Keyakinan memadai berarti auditor yakin bahwa laporan atau proses auditan bebas dari kesalahan material, tapi tidak 100% sempurna karena yang pertama, keterbatasan sampel. Audit tidak memeriksa seluruh transaksi. Yang kedua, keterbatasan biaya dan waktu. Yang ketiga, adanya resiko bawaan atau inherent resiko, seperti kecurangan yang sulit dideteksi. Yang ketiga, apa ciri-ciri utama bukti audit yang persuasif? Yang pertama itu relevan, terkait langsung dengan tujuan audit. Kemudian andal, sumber dapat dipercaya, misalnya dokumennya asli versus fotokopi. Yang ketiga itu cukup atau subscription. Jumlahnya memadai untuk mendukung kesimpulan. Kemudian objektif, bebas dan dibias atau manipulasi. Yang keempat itu, apa hubungan antara tujuan audit dan prosedur audit? Tujuan audit adalah menentukan apa yang ingin dicapai. Misalnya menilai kepatuhan. Kemudian prosedur audit adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya inspeksi, dokumen, kemudian wawancara. Yang kelima, apa yang maksud dengan auditor internal dengan sifat, lingkup, dan waktu prosedur audit? Sifat nature atau jenis prosedur, misalnya observasi terlebih dahulu, kemudian konfirmasi. Lingkupnya itu extend, seberapa banyak sampel yang diperiksa, kemudian waktu atau timing, kapan prosedur dilakukan sebelum, selama, atau akhir periode. Yang keenam, apa ciri-ciri pewawancara atau interview yang efektif? Yang pertama, mendengarkan aktif. Kemudian, pertanyaan terbuka atau open-ended, netral dan tidak menghakimi. Persiapan matang sebelum wawancara. Kemudian apa yang dilakukannya? Apa perbedaan antara poaching dan tracking? Poaching itu adalah memeriksa dokumen dari sumber, laporan, atau uji kelengkapan. Kalau tracking itu memeriksa dari laporan ke dokumen menjadi dokumen sumber uji atau keberadaan. Kemudian jenis prosedur analitis apa yang digunakan auditor internal? Atau jenis prosedur analisis apa yang digunakan auditor internal? Yang pertama itu analisis tren atau trend analisis, membandingkan data periode berbeda. Kemudian ada analisis rasio, misalnya rasio hutang versus ekuitas, kemudian perbandingan anggaran dan realisasi. Yang kesembilan, apa saja jenis umum CAATS, Computer Assessment Auditing Technique? Yang pertama itu General Audit Software atau GAS seperti ACL, IDA, kemudian ada tes data, masukkan data uji ke sistem. Embedded Audit Modules, program yang memantau transaksi secara real time. Kemudian yang kedua ada prosedur analitis data, apa yang digunakan, yang bisa dilakukan auditor dengan GAS. Bisa menggunakan sampling acak, pengecekan duplikat, analisis anomali, misalnya transaksi di luar jam kerja. Yang ke-11, apa dua program GAS yang paling umum digunakan auditor internal? Yaitu ada ACL atau Audit Commanded Language, kemudian ada IDA, Interactive Data Extraction and Analysis. Kemudian yang ke-12, apa tujuan kertas kerja atau working papers audit internal? Tujuannya adalah yang pertama, dokumentasi bukti audit.
menjadi dasar laporan audit. Referensi audit berikutnya. Pertanyaan yang ke-13, jenis kertas kerja audit apa yang umum? Ada matriks resiko, daftar sampel transaksi, catatan wawancara, dan analisis prosedur. Yang pertanyaan ke-14, ciri-ciri kertas kerja yang baik. Yang pertama, jelas dan terorganisir, kemudian lengkap, memenuhi standar 5W+H, relevan dengan tujuan audit, ada tanda tangan, atau tanggung jawab jelas. B. Discussion question. Yang pertama, Anda sedang belajar di perpustakaan kampus bersama dua teman sekelas, Mark and Ann, untuk mempersiapkan ujian audit internal. Percakapannya, Mark, aku benar-benar tidak mengerti konsep poaching dan tracking ini. Misalnya, apa bedanya jika aku mulai dari invoice penjualan dan mencocokkannya dengan dokumen pengiriman, atau sebaliknya? Ann menjawab, aku juga bingung, semoga tidak ada pertanyaan tentang ini di ujian. Kemudian kemudian saya tidak mengambil resiko. Aku tidak mau mengambil resiko. Profesor Smart suka memberikan pertanyaan sulit. Menurutku kita harus memahami ini sekarang. Pertanyaannya, apa perbedaan antara dua tujuan audit berikut? Yang tujuan pertama, menentukan apakah penjualan yang ditagih ke pelanggan telah dikirim. Tujuan kedua, menentukan apakah pengiriman ke pelanggan telah ditagih. Pertanyaan kedua, prosedur audit apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai masing-masing tujuan di atas? Jelaskan secara spesifik. Contoh, dokumen apa yang digunakan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Pertanyaan ketiga, mengapa penting untuk memilih dokumen awal yang tepat dalam setiap prosedur audit? Jawabannya, untuk pertanyaan pertama, A. Perbedaan dua tujuan audit. Yang pertama, menentukan apakah penjualan terlebih dahulu yang ditagih ke pelanggan setelah dikirim. Jawabannya, fokus memastikan tidak ada penjualan fiktif tagihan tanpa pengiriman. Yang kedua, menentukan apakah pengiriman ke pelanggan telah ditagih. Jawabannya adalah fokus memastikan tidak ada pendapatan yang belum dicatat atau pengiriman tanpa tagihan. Yang B, prosedur audit untuk setiap tujuan. Yang pertama, untuk tujuan pertama atau tagihan ke pengiriman atau poaching, ambil sampel invoice penjualan, kemudian cocokkan dengan dokumen pengiriman, misalnya bill of lading. Yang kedua, untuk tujuan yang kedua, pengiriman ke tagihan. Melakukan tracking, ambil sampel dokumen pengiriman, lalu verifikasi ke invoice penjualan. Yang ketiga, yang C, pentingnya memilih dokumen awal yang tepat. Watching dari invoice atau mendeteksi dulu overstatement pendapatan. Tracking dari pengiriman tadi mendeteksi understatement pendapatan. Jika salah memulai, resiko melewatkan kesalahan material. Yang kedua, sebuah divisi di perusahaan Anda membeli sejumlah besar komputer desktop baru pada tahun fiskal ini. Manajer audit internal meminta Anda untuk mengaudit proses pengadaan komputer tersebut dan memastikan bahwa komputer telah digunakan serta dicatat dengan benar. Tujuan audit yang pertama, memastikan pembelian komputer telah diotorisasi dengan benar. Yang kedua itu memverifikasi segregasi tugas terkait komputer. Yang ketiga menilai pengamanan fisik dan logis komputer serta software. Yang keempat memeriksa kepatuhan terhadap lisensi software. Yang kelima memastikan komputer yang tercatat benar-benar ada. Yang keenam memverifikasi bahwa semua komputer yang dibeli telah dicatat. Yang ketujuh mengevaluasi akurasi nilai pencatatan komputer. Yang kedelapan menilai kelayakan estimasi masa manfaat dan nilai residu. Yang kesembilan memastikan kebenaran perhitungan depresiasi. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan prosedur yang akan Anda lakukan untuk memahami proses pengadaan, penggunaan, dan pencatatan komputer. Deskripsikan prosedur audit spesifik untuk mencapai masing-masing tujuan di atas. Jawabannya, A. Prosedur pemahaman audit awal. 1. Wawancara dengan divisi IT dan pembelian tentang alur pengadaan. Yang kedua, review dokumen. PO, purchase order, invoice, kontrak pembeliannya dicek, kemudian kebijakan akses fisik atau logis ke komputer. Kemudian yang ketiga, observasi kondisi fisik komputer dan kontrol akses. Terus B,
prosedur audit untuk setiap tujuan. Tujuan audit yang pertama tadi otorisasi pembelian, prosedur spesifikasinya, cocokkan PO dengan approval, manajemen, dan anggaran. Kemudian ada dua. Yang kedua, segregasi tugas, verifikasi, pemisahan tugas antara pembelian, penerimaan, dan pembayaran. Yang ketiga, safeguarding komputer, cek fisik, cek lokasi komputer dan CCTV. Yang kedua itu logis, review hak akses user dan firewall. Yang keempat, kepatuhan lisensi software. Bandingkan dulu jumlah instalasi software dengan lisensi yang dimiliki. Yang kelima, eksistensi komputer. Lakukan stock of name, fisik versus catatan. Yang keenam itu memastikan kelengkapan pencatatan. Bandingkan laporan pembelian dengan invoice vendor. Yang ketujuh, akurasi nilai pencatatan. Verifikasi harga komputer ke kontrak atau katalog harga. Yang kedelapan, estimasi masa manfaat. Bandingkan dengan standar industri atau kebijakan perusahaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan MVF company, data keuangan MVF company dalam juta USD. Pada tahun 2016, net sales-nya sebesar 23,2 dolar. Tahun 2015 adalah sebesar $21,7. Tahun 2014-nya adalah $19,6. Pada tahun 2013-nya itu adalah $17,4. COGS-nya $17,1. Tahun 2016 $17,1. Pada tahun 2015-nya $16,8. Pada tahun 2014-nya 15,2. Tahun 2013-nya 13,5. Beginning finished goods inventory pada 2016 sebesar 2,3, 2015 2,1, 2014 1,9, dan 2013 1,5. Ending finished good inventory pada tahun 2016 2,9, 2015 2,3, 2014 2,1, dan 2013 1,9. Material purchase pada tahun 2016 sebesar 10,6, pada tahun 2015 ya 2015-nya 8,8, 2014-nya 7,5, dan 2013-nya 7,1. Pertanyaannya, hitung rasio berikut untuk setiap tahun. Gross profit percentage, inventory turnover-nya berapa, cost of material purchase to cost finished good product. Yang kedua, melakukan analisis hasil perhitungan. Deskripsikan perubahan rasio yang terjadi pada tahun 2016. Jelaskan minimal 2 penyebab yang mungkin untuk setiap perubahan. Jawabannya, A. Perhitungan rasio tahun 2013 sampai 2016. Dari gross profit dalam persen, cara menghitungnya adalah penjualan dikurangin HPP dibagi penjualan. Hasilnya pada tahun 2016 sebesar 26,3%, pada tahun 2015 22,6%, pada 2014 22,4%, dan pada tahun 2013 22,4%. Inventory turnover pada tahun 2016 6,4x, 66,4 kali. Pada tahun 2015 7,5 kali. Pada tahun 2000 perhitungan materials atau perhitungan rasio materials to product cost. Cara menghitungnya pembelian bahan baku dibagi HPP ditambah inventory akhir dikurangin inventory awal. Pada tahun 2016 hasilnya sebesar 61,8%. Pada tahun 2015 52,4%. Pada tahun 2014 58,2%. Pada tahun 2013 53,5%. B. Analisis hasil perhitungan tahun 2015 dan 2016. Gross profit naik sebesar 22,6% menjadi 26,3%. Penyebabnya, yang pertama, kenaikan harga jual atau penurunan biaya produksi. Yang kedua, perubahan mix produk ke item dengan margin lebih tinggi.
Inventory turnover turun dari 7,5 menjadi 6,4. Penyebabnya karena overstocking akibat pembelian berlebihan. Kemudian penurunan penjualan, permintaan menurun. Kemudian bahan meningkat dari 52,4% menjadi 61,8%. Penyebabnya karena kenaikan harga bahan baku, strategi bulk purchasing untuk diskon. 4. Semua penjualan cola company adalah penjualan kredit yang dikirimkan secara gratis di atas kapal FOB. Cola biasanya mencatat transaksi penjualan, yaitu penjualan dan biaya penjualan sepanjang tahun pada tanggal penagihan. Auditor internal mengumpulkan informasi berikut dan mendokumentasikannya dalam kertas kerjanya. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan prosedur audit spesifik yang harus dilakukan untuk menentukan apakah transaksi penjualan yang terjadi segera sebelum dan sesudah akhir tahun dicatat dalam periode yang tepat. Yang kedua, catat jurnal penyesuaian, abaikan jumlah dolarnya yang harus diusulkan oleh auditor internal berdasarkan informasi batas yang didokumentasikan di atas, serta penjelasan yang jelas dan ringkas untuk setiap entry yang diusulkan. Jawaban. A. Prosedur audit untuk memverifikasi pencatatan penjualan pada periode yang tepat. 1. Inspeksi dokumen pengiriman versus invoice. Bandingkan tanggal pengiriman FOB shipping point dengan tanggal penagihan untuk memastikan penjualan dicatat di periode yang benar. Contohnya, invoice 835,2 dikirimnya tanggal 29 bulan Desember tahun 2015, ditagihnya tanggal 2 Januari 2016, harus dicatat di 2015 karena resiko dan kepemilikan sudah berpindah saat pengiriman. Kemudian yang kedua, review shipping logs. Verifikasi laporan logistik pengiriman untuk memastikan tidak ada dokumen yang sengaja ditunda atau dipercepat. Ketiga, konfirmasi dengan pihak ketiga. Minta konfirmasi dari pelanggan tentang tanggal penerimaan barang. Yang keempat, analisis transaksi di sekitar tahun baru. Fokus pada transaksi 5 hari sebelum dan sesudah tanggal 30 Desember untuk mendeteksi kesalahan cut-off. B. Jurnal penyesuaian dan penjelasannya. Untuk jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, untuk invoice 850.8352, dok namanya dok dari dok Debit itu. debit Piutang usaha. piutang usaha, kredit penjualan. Untuk invoice 8353, debitnya itu penjualan, kreditnya piutang usaha. Penjelasannya. Penjualan ini seharusnya dicatat di tahun 2015 karena barang dikirim sebelum tanggal 31 Desember atau FOB shipping point. Penjelasan untuk invoice 8353, penjelasannya penjualan ini salah dicatat di transaksi 2015 karena barang baru dikirim pada tahun 2016. Dampaknya, menghindari overstatement pendapatan tahun 2015. Untuk invoice 8353, memastikan pendapatan 2015 tidak understated karena untuk invoice 8352. 5. Auditor internal diwajibkan untuk mendokumentasikan pekerjaannya dalam kertas kerja atau working papers yang memberikan dokumentasi lengkap, akurat, dan ringkas mengenai proses pemeriksaan. Diskusikan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari kertas kerja auditor internal yang disusun dengan buruk. Jawabannya, dampak negatif kertas kerja auditor internal yang buruk. 1. Ketidakandalan temuan audit. Konsekuensinya temuan audit tidak dapat dipertahankan karena kurangnya bukti pendukung. Risiko kesimpulan yang salah atau tidak berdasar. Contoh, tidak ada dokumentasi untuk mendukung rekomendasi perbaikan. Yang kedua, kesulitan dalam preview supervisi. Konsekuensinya auditor senior atau manajemen kesulitan memverifikasi kualitas kerja. Proses review menjadi lebih lama dan tidak efektif. Contoh, kertas kerja tidak terorganisir sehingga menghambat proses pengawasan. Yang ketiga, gagal memenuhi standar profesional. Konsekuensinya, melanggar standar internasional, Standard for the Professional Practice of International Auditing atau IPPF. Reputasi Departemen Audit Internal menurun. Contohnya tidak ada cross reference antara temuan dan bukti. Resiko hukum dan kepatuhan. Konsekuensinya, jika terjadi investigasi eksternal, misalnya oleh regulator, kertas kerja yang buruk dapat dianggap sebagai kelalaian. Proses
perusahaan mungkin menghadapi sanksi atau denda. Contoh, ketidakmampuan membuktikan bahwa auditor telah dilakukan dengan benar. Yang kelima, hambatan dalam audit berikutnya. Konsekuensi auditor di masa depan kesulitan melacak temuan selanjutnya. Sebelumnya, tidak ada dasar untuk membandingkan atau analisis tren. Contohnya, tidak ada catatan tentang tidak lanjut rekomendasi audit selanjutnya. Yang keenam, komunikasi yang tidak efektif dengan audit. Konsekuensinya, audit mungkin menolak temuan karena kurangnya bukti yang jelas. Hubungan dengan audit menjadi tegang. Contohnya, kata kerja tidak mencantumkan tanggapan audit secara lengkap. C. Kasus Oh, C. kasus Kasus. Soal kasus satu. Tujuan dari kasus ini adalah untuk membiasakan Anda dengan perangkat lunak AECL dan memberikan Anda kesempatan untuk mempraktekkan penerapannya. Satu, cetak dan baca panduan memulai. Kedua, cetak panduan AECL dan dalam praktik kerjakan tutorial yang terdapat dalam panduan tersebut dimulai dari bab 2. Periksa data karyawan, cetak hasil tugas yang diminta untuk Anda selesaikan. kamu sih kan. Selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya, Diwa Satriazka. Dipersilahkan. Oke, baik. Jawabannya langkah-langkah yang telah dilakukan pada bab 2 periksa data karyawan. 1. Mengimpor data karyawan ke dalam perangkat lunak ACL dari file eksternal dalam kurung format Excel atau CVS. Yang nomor 2, menjalankan pemeriksaan duplikasi menggunakan fitur duplikasi untuk memeriksa apakah ada karyawan dengan nomor induk yang sama. Terus yang berikutnya, hasil menunjukkan terdapat beberapa data ganda yang perlu dikaji lebih lanjut. Terus nomor 3, menggunakan filter dan sortir. Mengatur data untuk memeriksa karyawan dengan kaji tidak wajar. Dalam kurung di bawah, garis miring di atas batas normal. Terus berikutnya, menentukan beberapa anomali dalam nilai kaji dan masa kerja. Terus yang keempat, melakukan analisis tambahan menggunakan su- sum- summarize, summarize untuk melihat total karyawan berdasarkan departemen, terus menganalisis seba- sebaran usia dan masa kerja. Terus nomor 5, mencetak hasil analisis. Hasil dari query dan tampilan tabel sudah diekspor dalam format PDF sebagai laporan kerja. Laporan mencangkup hasil pengecekan duplikasi anomali gaji dan ringkasan berdasarkan departemen. Dan hasilnya telah didokumentasi dalam bentuk cetak seperti yang diminta menggunakan ACL, membantu dalam menentukan data tidak valid, meningkatkan efisiensi audit data karyawan, mendukung pengendalian internal terhadap data kepegawaian. Selanjutnya, kasus 2. Tujuan dari kasus ini adalah untuk membiasakan Anda dengan perangkat lunak Casesware ID dan memberikan Anda kesepakatan untuk mempraktikkan penerapannya. A. Cetak tutorial idea, baca kata pengantar dan kata pengantar. Bagian 1, tinjau umum idea. Bagian 2, apa yang Anda di layar idea. Bagian 3, jendela dan bilah alat idea. B. Kerjakan bagian 4, tutorial memulai. Cetak hasil tugas yang dipilih saat Anda mengerjakan hasil yang Anda cetak. Harus menunjukkan dengan jelas bahwa Anda telah menyelesaikan seluruh tutorial. Selanjutnya, jawabannya membaca materi pendahuluan, 1. Kata pengantar dan tinjauan umum. Menjelaskan tujuan utama Casesware Idea sebagai alat bantu analisis data untuk audit. Menyajikan gambaran tentang keuntungan IDEA dalam mendeteksi anomali, duplikasi, dan penyimpanan data. Yang kedua, bagian 2, apa yang ada di layar IDEA. Layar utama terdiri dari tampilan navigator, panel, proyek, area, tampilan data, dan bilah alat utama. Familiarisasi dengan interface mempermudah dalam navigasi saat mengolah data. Yang ketiga, jendela dan bilah alat IDEA. Terdapat berbagai menu dan fungsi seperti file
static, kriteria ekstra, gap detection, duplicated, dan lainnya. Memahami peran masing-masing alat penting untuk memaksimalkan penggunaan software. Selanjutnya, B. Mengerjakan bagian 4 tutorial memulai. Menganalisis data penjualan dan telah menyelesaikan seluruh langkah pada tutorial antara lain. 1. Mengimpor data penjualan ke dalam proyek idea. 2. Melakukan gap detection untuk menentukan nomor faktur yang hilang. Yang ketiga, menggunakan fitur duplicate untuk mengidentifikasi transaksi ganda. Yang keempat, melakukan analisis ringkasan penjualan menggunakan fungsi summarize. Yang kelima, menghasilkan laporan dalam bentuk tabel dan grafik yang menunjukkan nilai penjualan bulanan. Hasil akhir, semuanya langkah tutorial berhasil diselesaikan. Hasil cetakan menunjukkan rangkuman proses analisis, temuan gap dan duplikat, serta hasil visualisasi data. Tutorial memberikan pengalaman nyata dalam menggunakan Casesware IDEA untuk tujuan audit data. Selanjutnya, kasus 3, studi kasus praktik knowledge leader, informasi yang dihasilkan oleh entitas IPA. Perusahaan saat ini menghadapi peningkatan ekspektasi dari regulator. Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah informasi atau data yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh karyawan atau sistem perusahaan, yang kemudian digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengendalian utama, key control, atau untuk pengambilan keputusan bisnis yang signifikan. Regulator biasanya menyebut informasi atau data ini sebagai informasi yang dihasilkan oleh entitas IPA, informasi produksi by the entity. Jika IPA telah diidentifikasi, regulator mengharapkan manajemen untuk memverifikasi pengujian, kelengkapan, dan keakuratan dari informasi atau data tersebut, baik yang digunakan untuk pengendalian utama maupun untuk pengambilan keputusan penting. Selain itu, terdapat ekspektasi bahwa auditor eksternal maupun internal juga harus memastikan bahwa APA telah diverifikasi dengan tepat sebelum manajemen mengandalkan informasi atau data tersebut. Gunakan situs web, knowledge leader, dan lakukan hal-hal berikut. A. Masuk autentikasi ke situs web knowledge leader menggunakan nama pengguna data kata sandi. B. Lakukan riset untuk mengidentifikasi jenis atau bentuk APA yang paling umum. Apa saja risiko utama yang terkait dengan ketergantungan manajemen terhadap APA. Identifikasi strategi paling umum untuk menguji APA. Serahkan ringkasan tertulis yang menunjukkan hasil riset Anda kepada instruktur atau dosen. Selanjutnya, selanjutnya, Aya teu Wak? selanjutnya, woi. Enggak, saya tadi Wak. Oh, jawabannya satu, jenis atau bentuk APA yang paling umum. APA, informasi produksi by the entity, dapat berupa berbagai bentuk data yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau pengendalian internal. Beberapa jenis umum APA antara lain laporan keuangan internal, misalnya laporan laba rugi bulanan, daftar pelanggan atau vendor dan dari sistem ERP, data transaksi dari sistem akuntansi, misalnya SAP, Oracle, Oracle, jurnal entry otomatis, rekonsiliasi akun, laporan sistem manajemen risiko atau kepatuhan. Yang kedua, risiko utama terkait ketergantungan manajemen terhadap APA. Beberapa risiko utama mencangkup kesalahan input atau memproses data yang mengakibatkan informasi salah, manipulasi data oleh karyawan yang tidak terdeteksi oleh kontrol internal, kurangnya integritas sistem informasi, misalnya data berasal dari sistem tidak terotomatisasi atau tidak terdokumentasi. APA tidak dapat dilacak kembali ke sumber aslinya. Tidak ada audit trail. Ketergantungan pada spreadsheet tanpa kontrol perubahan atau validasi.
Selanjutnya, lanjutan. 3. Strategi paling umum untuk menguji APA. Strategi audit dan verifikasi umum meliputi validasi sumber data, memastikan APA berasal dari sistem yang andal dan terotorisasi, rekonsiliasi dengan dokumen pendukung, misalnya faktur atau kontrak. Pengujian kontrol TI umum, General IT Control untuk memastikan integritas sistem sumber. Uji kelengkapan dan akurasi data melalui pengujian data secara sampling, uji logika sistem, penerapan kontrol, akses, dan pemisahan tugas. Dokumentasi proses pembuatan APA dan review oleh pihak independen. Chapter 11, Data Analysis and Audit Sampling. A. Review Quizzes. 1. What is internal audit data analysis? Jawabannya, internal audit data analysis adalah proses penggunaan alat atau teknik analisis data oleh auditor internal untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam data guna meningkatkan efektivitas audit dan mendukung pengambilan keputusan berbasis resiko. Yang kedua, what are you the key step involved when the internal audit function performance data analytics? Jawabannya, langkah-langkah utama dalam melakukan data analitik oleh fungsi audit internal meliputi menentukan tujuan audit dan pertanyaan yang ingin dijawab dengan data. 2. Yang mengidentifikasi dan mengakses data yang relevan. Yang ketiga, membersihkan dan menyiapkan data cleansing dan whirling. Yang keempat, melakukan analisis data dengan teknik statik atau visualisasi. Yang kelima, menafsirkan hasil analisis. Yang keenam, mengkomunikasikan temuan kepada pihak terkait. Yang ketiga, what are you some of the key are to which internal auditor can employ the eyes of the data analysis. Jawabannya, beberapa area kunci di mana auditor internal dapat menerapkan data analysis. Deteksi kecurangan, fraud detection, kepatuhan terhadap regulasi, evaluasi efektivitas kontrol internal, penilaian risiko, dan pengendalian proses bisnis, analisis pembelian, pengeluaran, dan transaksi keuangan, pemantauan berkelanjutan, continuous auditing. Terus yang keempat, deskripsi the challenge and internal audit function encounter when implements a successful data analytic program. Jawabannya, tantangan umum dalam penerapan program data analytic audit. Kurangnya keterampilan teknis di tim audit, akses terbatas ke data yang relevan, kualitas data yang buruk, resistensi budaya organisasi terhadap pendekatan berbasis data, keterbatasan anggaran dan alat teknologi, integritasi data analitik dengan metodologi audit tradisional. Selanjutnya, how is audit sampling defined in the chapter? Jawabannya, audit sampling adalah aplikasi prosedur audit terhadap kurangnya dari 100% populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi berdasarkan karakteristik tertentu. Yang keenam, where are you to general type of the audit sampling? Jawabannya, 2 jenis umum audit sampling. Statistical sampling menggunakan metode statik untuk menentukan ukuran dan evaluasi sampel. Non-static sampling berdasarkan pertimbangan profesional auditor tanpa alat statik formal. How each sampling risk defined each chapter. What are you to aspect of sampling risk state in the internal audit consider when performing test of control? Jawabannya, sampling risk adalah resiko bahwa kesimpulan yang tertarik dari sampel tidak mewakili keseluruhan populasi. 2 aspek dari sampling risk saat melakukan uji kontrol. Risk of sesi kontrol, risk to low false positive, risk of sesi control, risk to high false negative. Yang kedelapan, how does no sampling risk differ from sampling risk? Jawabannya, no sampling risk adalah
risiko kesalahan yang terjadi karena faktor selain pemilihan sampel seperti kesalahan dalam menafsirkan hasil atau kelalaian auditor. Sampling risk berasal dari kemungkinan bahwa sampel tidak mewakili populasi secara akurat. What is attribute sampling? What are you the referencing of attribute sampling description in the chapter? Jawabannya, atribut sampling adalah metode sampling untuk menguji apakah kontrol tertentu telah dijalankan. 3 variasi atribut sampling. Discovery sampling digunakan untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan tertentu. Stop and go sampling digunakan untuk mengurangi ukuran sampel jika kesalahan jarang terjadi. Accepted sampling digunakan untuk memutuskan apakah populasi dapat diterima berdasarkan tingkat kesalahan. Yang ke-10, what are you the 9th step involved in the attribute sampling? Jawabannya 9 langkah atribut sampling. 1. Menentukan tujuan pengujian. Yang kedua, menentukan atribut yang diuji. Yang ketiga, menentukan populasi. Yang keempat, metode sampling statik, non-statik. Menentukan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Yang keenam, menentukan tingkat keyakinan. Yang ketujuh, menentukan ukuran sampel. Yang kedelapan, memilih dan menguji sampel. Yang kesembilan, mengevaluasi hasil dan menyimpulkan. Terus yang ke-11, what factor affect the size of the attribute sample? Jawabannya faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Satu, tingkat kepercayaan yang diinginkan. Yang kedua, tingkat kesalahan yang dapat diterima. Yang ketiga, kesalahan yang diharapkan. Yang keempat, ukuran populasi. Terus yang 12, what step are you involved in evaluating the release of the attribute sampling application? Jawabannya langkah-langkah evaluasi atribut sampling, menghitung tingkat penyimpanan data sampel. Yang kedua, membandingkan tingkat tersebut dengan tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Yang ketiga, menilai apakah kontrol berfungsi secara efektif atau tidak. Yang keempat, memutuskan apakah perlu prosedur tambahan. Terus yang selanjutnya 13, how the internal auditor do you if document pertaining to test of control are you missing? Jawabannya, jika dokumen pengujian kontrol hilang, auditor harus: 1. Mencari bukti alternatif yang valid. Yang kedua, mencatat ketidakhadiran dokumen sebagai penyimpangan. Yang ketiga, menilai aplikasi terhadap efektivitas kontrol. Yang keempat, mungkin perlu memperluas pengujian atau melaporkan kelemahan. Selanjutnya 14, how is Haphazard sampling defined in the chapter? Jawabannya, haphazard sampling adalah metode pengambilan sampel secara non-statik di mana auditor memilih item secara acak tanpa mengikuti pola atau sistem, tetapi juga tanpa menggunakan metode acak formal. Auditor berusaha menghindari bias tetapi tidak menjamin representasi statik dari populasi. Terus yang 15, what is the key advantage of the statistical sampling over non-statistical sampling? Jawabannya, keuntungan utama dari statistical sampling dibandingkan dengan non-statistical sampling adalah kemampuannya untuk mengukur dan mengendalikan risiko sampling secara kuantitatif serta kemungkinan auditor menarik kesimpulan yang lebih dapat bertanggung jawab secara statik tentang seluruh populasi. Selanjutnya 16, why do you internal auditor sometimes cause to us non-statistical sampling instead of the statistical sampling? Jawabannya, auditor internal kadang memilih non-statistical sampling karena lebih mudah diterapkan. Yang kedua, biaya lebih rendah dan tidak memerlukan perangkat lunak atau metode statik formal. Yang ketiga, pengalaman profesional auditor dianggap cukup untuk membuat keputusan tanpa prosedur statik. Yang keempat, cocok untuk
populasi kecil atau pengujian yang tidak kompleks. 17. How does the purpose of the statistical sampling in the test of the monetary value differ from the purpose of the statistical sampling in test of the control? Jawabannya dalam pengujian nilai moneter, tujuannya statistical sampling adalah mengestimasi nilai total salah saji dalam populasi dan menilai materialitas terhadap laporan keuangan. Terus yang kedua, dalam pengujian kontrol tujuan adalah untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kontrol tertentu dan menentukan apakah kontrol tersebut berjalan efektif. Selanjutnya, 18. What factor affect probability proportional to size PPS sample size? Jawabannya faktor yang mempengaruhi ukuran sampel dalam PPS probability proportional to size sampling. Yang ke satu, tingkat keyakinan confidence level. Terus yang kedua, tingkat salah saji yang dapat diterima. Terus yang ketiga, jumlah salah saji yang diharapkan. Yang keempat, ukuran total populasi. Yang kelima, unit sampling individu. Misalnya setiap dolar sebagai unit. Terus yang ke-19, what are you the key advantage of the PPS sampling of the classic variable sampling? What are you the key the vintage? Jawabannya, keunggulan PPS sampling lebih efisien bila hanya sedikit salah saji yang diharapkan. Secara otomatis prioritas item bernilai besar karena peluang pemilihan peningkatan sesuai ukurannya dapat digunakan tanpa distribusi normal dalam populasi. Kelemahan PPS sampling tidak cocok jika banyak salah saji berjumlah kecil. Terus yang kedua, kurangnya efektif jika ada banyak saldo nol atau negatif karena PPS tidak akan memilihnya. Mungkin lebih kompleks dalam perhitungan jika ada pengembalian atau penyesuaian. Selanjutnya, diskusi question. 1. Kepala audit internal CIA dari perusahaan Javier meminta Anda menjelaskan perbedaan berdasarkan antara sampling statik dan non-statik. Ia ingin menjelaskan yang dapat membantu mengambil keputusan tepat mengenai pelatihan sampling yang akan diberikan kepada staf audit internalnya. Jelaskan kepada CIA bagaimana kedua pendekatan sampling berbeda dalam hal menentukan ukuran sampling, pemilihan sampling, evaluasi hasil sampling. Lanjut. Jawabannya A. Menentukan ukuran sampling statik. Ukuran sampling ditentukan secara kuantitatif menggunakan metode statik seperti tingkat kepercayaan, confidence level, tingkat kesalahan yang dapat diterima, tolerable deficiency rate, dan tingkat penyimpangan yang diperkirakan, expansion deficient rates. Sampling non-statik, ukuran sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, jangka mental. Tanpa ada alat ukuran statik formal, auditor menggunakan pengalaman dan kebijakan untuk menentukan jumlah sampel yang dianggap memadai. B. Pemilihan sampel. Satu, sampel statik. Yang kedua, pemilihan sampel dilakukan secara acak, random menggunakan teknik seperti random number tables atau software statik atau untuk memastikan bahwa setiap item dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampling non-statik. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif auditor seperti pemilihan item dengan nilai besar, item yang terlihat tidak biasa atau secara sistematis bukan acak. Selanjutnya, lanjut C. Evaluasi hasil sampling statik. Hasil dievaluasi dengan menggunakan alat analisis statik untuk memperkirakan tingkat kesalahan dalam populasi secara keseluruhan. Ini memungkinkan auditor untuk mengukur tingkat keyakinan confidence level atas hasilnya. Sampling non-statik. Evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional
auditor tanpa perhitungan statik kuantitatif. Auditor menilai apakah bukti yang dikumpulkan cukup untuk mendukung kesimpulan. Selanjutnya, terus yang kedua, Anda dan teman Anda sekarang mempelajari auditor sampling bersama teman Anda kesulitan memahami berbagai aspek risiko yang berkaitan dengan atribut sampling. Ia membuat daftar pertanyaan yang ingin diskusikan dengan Anda. Jawabannya setiap pertanyaan berikut. A. Apa itu audit risk, internal risk, control risk, controllable risk, residual risk? B. Apa itu resiko sampling? Bagaimana cara pengendaliannya? Terus yang C. Apakah dua aspek risiko sampling yang diperhatikan oleh auditor internal saat pengujian kontrol? Jelaskan secara singkat masing-masing aspek. D. Apakah itu resiko non-sampling? Bagaimana cara pengendaliannya? Selanjutnya, A. Definisi berbagai risiko audit risk. Risiko audit, risiko bahwa auditor menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan material padahal sebenarnya kesalahan tersebut ada. Risiko bawaan, bawaan kesalahan atau kecurangan bisa terjadi dalam suatu area audit tanpa perhitungan adanya kontrol internal. Risiko pengendalian, risiko bahwa kesalahan tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat untuk oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Risiko yang dapat dikendalikan. Risiko yang dapat dikendalikan atau dikurangi oleh auditor melalui perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang tepat. Risiko sisa, risiko yang masih tersisa setelah pengendalian dan tindakan pencegahan dilakukan ini adalah bagian risiko audit yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Lanjut, eh, B. Apa itu risiko sampling dan bagaimana cara pengendaliannya? Risiko sampling, risiko bahwa kesimpulan auditor berdasarkan sampling tidak mewakili seluruh populasi. Misalnya auditor menyimpulkan bahwa pengendalian berfungsi efektif, padahal tidak. Cara pengendalian menentukan ukuran sampling memadai menggunakan metode pemilihan sampling yang tepat. Terus menggunakan teknik sampling yang statik untuk mengukur risiko. Terus yang C, dua aspek risiko sampling dalam pengujian kontrol. Risiko salah tolak, risiko bahwa auditor menolak efektivitas kontrol padahal sebenarnya efektif efektif akibat auditor memungkinkan melakukan pengujian lebih lanjut yang tidak perlu, risiko salah terima, risiko bahwa auditor menerima efektivitas kontrol padahal tidak efektif. Hal ini lebih berbahaya karena bisa menyebabkan kesimpulan yang salah. Selanjutnya, apa itu risiko non-sampling dan bagaimana caranya pengendaliannya? Risiko non-sampling, risiko yang terdapat karena kesalahan manusia atau kesalahan prosedur, misalnya salah satu intervensi tasi bukti tidak mengikuti prosedur audit atau kurangnya pengalaman auditor. Cara pengendaliannya pelatihan dan supervisi dan baik, menggunakan daftar periksa audit, melakukan review penyeluruhan oleh auditor senior atau supervisor. Lanjutnya. AF Company. Jawabannya langsung jawabannya untuk menentukan ukuran sampel size digunakan atribut sampling tables misalnya berdasarkan iChip atau AAA tables berdasarkan kombinasi dari risk variable deficiency rate dan expectation deficiency rate untuk populasi 400 komponen risiko penilaian risiko kontrol terlalu rendah, atribut 1 5%, atribut 2 5%. Terus tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, atribut 1 7%, atribut 2 6%, tingkat penyimpangan populasi yang diharapkan, atribut 1 2%, atribut 2 1%, ukuran sampel per table, atribut 1 90, atribut 2 80, ukuran sampel yang digunakan, atribut 1 90, atribut 2 80, jumlah penyimpangan yang ditemukan, atribut 1 2%, atribut 2 2%, tingkat penyimpangan sampel atribut 1 2%, atribut 2 2,5%. Terus batas atas penyimpangan yang dicapai, atribut 1 7,2%, atribut 2 7%. Selanjutnya, B. Evaluasi hasil sampel untuk kedua atribut. Satu, kesimpulan statik untuk
masing-masing atribut 1 kesesuaian jumlah voucher dan faktur, tingkat penyimpangan yang tercapai. Tingkat penyimpangan dapat ditoleransi 7%, kesimpulan karena 7,2% sampai 7%, maka kontrol ini tidak dapat diandalkan secara satu. Pada tingkat kepercayaan 95%, atribut 2, tingkat penyimpangan yang tercapai. Tingkat penyimpangan yang ditoleransi, yang tingkat penyimpangan yang tercapai 7%, toleransi 6%. Kesimpulan karena 7-6%, maka kontrol ini juga tidak dapat diandalkan secara statik pada tingkat kepercayaan 95%. Keputusan audit berdasarkan hasil kuantitatif. Untuk keduanya atribut jumlah penyimpangan yang ditemukan dalam sampel menyebabkan batas atas penyimpangan. Keputusan auditor tidak dapat mengandalkan efektivitas pengendali internal untuk kedua atribut tersebut. Maka auditor harus melakukan prosedur pengujian tambahan seperti pengujian substantif untuk memastikan keandalan transaksi yang diuji. Yang keempat, sampling probability proportional to size PPS digunakan oleh auditor internal untuk menarik kesimpulan terkait jumlah uang moneter. Jelaskan situasi di mana menggunakan sampling PPS paling tepat digunakan. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara pemilihan sampel PPS. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel dijelaskan. Langsung jawabannya, sampling PPSS paling tepat digunakan ketika auditor ingin menguji nilai moneter dari suatu populasi, terutama saat fokus pada kesalahan besar atau signifikan secara finansial. Contoh ketika auditor menilai piutang, persediaan, atau transaksi pembelian di mana terdapat kemungkinan salah saji dalam jumlah besar. Yang kedua, sampel PPS dipilih menggunakan metode di mana kemungkinan suatu item untuk dipilih proporsional terhadap nilainya. Langkah-langkah umum ditentukan sampling interval jumlah total populasi dibagi jumlah sampel yang diinginkan. Pilih titik awal secara acak dari 1 hingga interval. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel PPS antara lain faktor tingkat kepercayaan, pengaruh terhadap ukuran sampel. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, ukuran sampel lebih besar. Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi, semakin besar toleransi, ukuran sampai lebih kecil. Terus kesalahan yang diharapkan, semakin tinggi kesalahan yang diperkirakan, ukuran sampel semakin besar. Ukuran populasi, semakin besar nilai total populasi, ukuran sampel bisa meningkat meski tidak selalu secara profesional. Kelebihan PPS sampling lebih efisiensi untuk menemukan salah saji besar. Item bernilai besar otomatis memiliki peluang lebih besar terpilih. Lebih sederhana dalam desain dan pelaksanaan dibanding classical variable sampling. Tidak membutuhkan distribusi normal. Kekurangan PPS sampling tidak efektif untuk mendeteksi banyak salah saji kecil. Kesulitan jika ada saldo negatif karena hanya cocok untuk menilai positif. Jika salah saji ditemukan pada item besar, dampak terhadap hasil audit bisa sangat besar. Selanjutnya, baca. Baik, untuk soal selanjutnya, soal kasus 1. Tugas yang harus dilakukan, lakukan fungsi statistik kolom statik pada data payable dan expense. Jalankan quick visualizer pada tab expense. A. Jenis wawancara apa yang Anda peroleh dari hasil kolom statistik? B. Apakah ada item yang perlu dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil quick visualizer pada kolom di tab expense? Jawabannya A. Dari hasil fungsi kolom statik pada tab payable dan expense diperoleh beberapa wawasan penting. Yang pertama, total nilai transaksi memberikan gambaran seberapa besar jumlah dana yang dikeluarkan untuk setiap kategori pengeluaran dan pembayaran. Nilai rata-rata atau min menunjukkan besarnya transaksi rata-rata yang bisa menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah suatu transaksi berada dalam kisaran yang normal atau mencurigakan. Nilai maksimum dan minimum membantu mengidentifikasi transaksi yang sangat besar atau sangat kecil yang mungkin perlu ditinjau lebih lanjut. Jumlah transaksi akan menyediakan informasi volume aktivitas dalam
setiap akun atau kategori. Standar deviasi mengindikasikan variasi data jika tinggi dan menandakan adanya ketidakkonsistenan dalam jumlah pengeluaran. B. Jawabannya iya. Dengan menjalankan Quick Visualizer pada tab Expense, ditemukan beberapa hal yang menarik untuk dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, outlier visual terlihat satu atau dua transaksi dengan nilai yang sangat besar dibandingkan lainnya. Yang perlu dikaji apakah merupakan kesalahan input, fraud, atau pengeluaran yang memang valid namun perlu dokumentasi lebih lengkap. Pola frekuensi berdasarkan vendor atau kategori. Ada vendor tertentu yang muncul dengan frekuensi sangat tinggi, sehingga penting untuk meninjau apakah pengeluaran pada vendor tersebut memang sah dan berulang wajar. Tren waktu. Jika data expense mencakup waktu, kita dapat melihat lonjakan pengeluaran pada bulan tertentu. Ini bisa menandakan proyek, kasus, atau potensi pengeluaran tak biasa. Untuk kasus 2, tinjau videonya untuk teammate. Jawabannya yang pertama, statistik kolom. Gunakan fitur kolom statistik di teammate analytics. Langkahnya, klik tab teammate analytics, kemudian kolom statistik, pilih kolom seperti transaction date, invoice date, dan amount. Jumlah total transaksi yaitu 2.430 transaksi, jumlah transaksi pada 2018 yaitu 1.300 transaksi, jumlah transaksi pada 2019 yaitu 1.130 transaksi. Kemudian terdapat transaksi pada kedua tahun, rentang tanggal faktur tanggal 1 bulan 1 2018 sampai 31 Desember 2019. Rentang tanggal transaksi 2 Januari 2018 hingga 15 Januari 2020. Kemudian nomor 2, Quick Visualizer histogram transaksi per kuartal. Langkahnya, klik Quick Visualizer, kemudian pilih kolom transaction date, pilih grafik histogram, tambahkan filter atau klasifikasi berdasarkan fiscal quarter. Contohnya Q1, Q2, Q3, Q4 jika tersedia, atau terbuat kolom tambahan di Excel jika tidak tersedia. Kemudian screenshot hasil histogram yang diminta dokumentasi. Histogram menunjukkan distribusi jumlah transaksi berdasarkan kuartal tahun anggaran. Contohnya ada di tabel berikut. Kemudian 3, analisis numerik hukum Benford. Yang pertama, digit pertama. Presentasi kepatuhan sebesar 88%. 2 digit pertama, presentasi kepatuhan 75%. Data umumnya mengikuti hukum Benford, menunjukkan tidak ada indikasi kuat manipulasi. Yang keempat, ekstrak atau duplikat. Setelah menjalankan ekstraksi duplikat, ditemukan 7 kemungkinan transaksi duplikat dengan nilai pembayaran dan nomor faktur yang identik. Kemudian disarankan untuk meninjau transaksi berikut secara manual untuk memastikan validitasnya. Kemudian nomor 5, modul kusto atau modal utang dagang. Yang A, jumlah transaksi di atas menunjukkan di atas 500.000 US dollar sebanyak 14 transaksi. Kemudian transaksi antara 30 Juni dan 10 Juli, asumsi FY berakhir 30 Juni sebanyak 28 transaksi. Transaksi ini mencerminkan pembayaran yang memungkinkan besar terkait dengan tutup buku akhir tahun. Nomor 6, ringkasan lanjutan vendor teratas, vendor berdasarkan total pembayaran. Berikut tabel vendornya. Kemudian vendor berdasarkan jumlah transaksi individual. Berikut data tabelnya. Kemudian nomor 7, ekstrak kata dan frasa pengeluaran untuk security. Jumlah pengeluaran untuk security sebesar 525.300.000 US dollar. Ditemukan pada 49 transaksi terkait kata atau frasa security service guard dan surveillance. Kasus 3. Jawabannya saja. A. Kekurangan dalam penerapan atribut sampling oleh Ichandoit. 1. Sampling tidak acak atau non-random sampling bias. Penjelasannya, Ira memilih 75 transaksi besar di atas 2.500 US dollar dan hanya 25 transaksi kecil di bawah 2.500 dollar. Dari total 100 sampel, ini berarti sampling tidak representatif terhadap seluruh populasi transaksi karena terdapat bias ukuran atau value bias. Sampling harus dilakukan secara acak dari seluruh populasi kecuali ada
justifikasi statistik yang jelas untuk statistifikasi berdasarkan nilai. Kedua, pemilihan periode waktu yang terbatas. Penjelasannya, IRA hanya memilih transaksi dari 2 bulan tahun terakhir bulan fiskal yang dapat mengabaikan variasi dalam proses kontrol sepanjang tahun. Untuk generalisasi hasil, waktu pengambilan sampel harus mencakup seluruh periode audit, bukan hanya bagian akhir tahun yang mungkin memiliki kondisi berbeda, misalnya tekanan untuk menyelesaikan anggaran atau penutupan fiskal. Kemudian, kesalahan dalam menilai deviation. Penjelasannya, IRA tidak menghitung 3 penyimpangan atau missing signature dan 1 tanpa dokumen vendor sebagai control deviation. Padahal, semua itu merupakan penyimpangan dari kontrol yang telah ditetapkan, terlepas dari dampaknya terhadap nilai transaksi atau validitas akhir, yaitu dalam atribut sampling, kontrol dianggap gagal jika prosedur yang telah ditentukan tidak diikuti, meskipun hasil akhirnya valid, misalnya invoice tanpa tanda tangan tetap dianggap control deviation. Keempat, persepsi deviation tidak konsisten dengan tujuan pengujian kontrol. Penjelasannya, IRA mengecualikan penyimpangan yang dianggap tidak mempengaruhi pendapatan bersih. Maaf guys, ada iklan. IRA mengecualikan kontrol yang diuji adalah kepatuhan terhadap prosedur, bukan dampak finansialnya. Misal, salah klasifikasi biaya tetap merupakan pelanggaran kontrol meskipun tidak berdampak pada laba rugi. Kesimpulannya, IRA melakukan beberapa kesalahan metodologis dalam atribut sampling. Area sampling berdasarkan populasi, kekurangannya tidak acak dan tidak profesional. Area waktu sampling hanya 2 bulan terakhir tahun fiskal. Kemudian evaluasi deviation moneritas sebagai deviation tidak memasukkan penyimpangan. Yang terakhir, interpretasi penyimpangan dinilai keliru. Kesimpulannya tidak valid. Untuk kasus 4, berikut soalnya dan berikut jawabannya. Bagian A, memahami pengembalian sampel atribut. Tugas digunakan untuk membantu perangkat lunak untuk menjawab. Yang pertama, definisi pengembalian sampel atribut. Temukan bagaimana Caseware IDEA atau ACL mendefinisikannya. Dua opsi perencanaan pengambilan sampel atribut. Yang pertama, identifikasi. Kedua opsi, jelaskan masing-masing secara singkat. Bagian B, perencanaan pengendalian resiko beta. Tugas, buka bagian dan pengendalian resiko beta dan lanjutkan langkah demi langkah di bawah pembukaan sampel atribut. Yang pertama, definisi resiko beta. Cari definisi dalam bantuan perangkat lunak. Catat sinonim apapun, misalnya resiko ketergantungan klien kesalahan tipe 2. 5 langkah perencanaan. Identifikasi, jelaskan secara singkat 5 yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimum, mengidentifikasi jumlah deviasi kritis. Lanjutan bagian C, evaluasi sampel. Tugas, buka bagian evaluasi sampel dan bantuan langkah demi langkah. Yang pertama, hubungan antara perencanaan dan evaluasi. Bagaimana perencanaan dengan pengendalian risiko beta berhubungan dengan evaluasi sampel. Kemudian, 7 langkah evaluasi, identifikasi dan jelaskan secara singkat 7 langkah yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang tingkat deviasi sebenarnya berdasarkan sampel yang diuji. Untuk kasus 3, berikut soalnya dan jawabannya. Yang A, autentikasi ke situs web Knowledge Ledger. Saya telah mengakses situs web Knowledge Ledger menggunakan kredensial saya untuk mengakses konten dan sumber daya mengenai teknik analitik data yang efektif dalam audit internal. Yang B, penelitian dan pembandingan teknik analitik data. Model proses dari case. Model yang ditampilkan dalam studi kasus terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, define the question. Menentukan tujuan analisis. Yang kedua, obtain the data. Mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, clean and normalize the data. Membersihkan data dari kesalahan dan menyusunnya dalam format yang bisa dianalisis. Yang keempat, analyze the data and understand the result. Melakukan analisis untuk menemukan pola atau anomali. Yang terakhir, communicate the result. Menyampaikan hasil kepada manajemen atau pihak terkait. Selanjutnya, teknik data
efektif yang ditemukan berdasarkan sumber data dari knowledge ledger dan referensi lainnya. Beberapa teknik analitik yang sering digunakan auditor internal meliputi yang pertama continuous monitoring and auditing atau CMA, yang kedua Benford Law Analysis, yang ketiga trend analysis and variance analysis. Selanjutnya ada outlier detection. Selanjutnya ada data visualization atau dashboard atau heat maps. Selanjutnya ada predictive modeling. Yang terakhir ada text analytic untuk analisis dokumen dan email. Kemudian ada perbandingan dengan teknik yang ditemukan. Banding aspek. Dan ini ada tabelnya. Boleh kalian lihat sendiri ya. Lanjutan, ringkasan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, teknik analitik data dalam audit internal sangat beragam dan terus berkembang. Model 5 langkah yang disajikan dalam studi kasus memberikan kerangka kerja yang baik dan mudah diikuti, tetapi teknik-teknik yang ditentukan melalui knowledge ledger jauh lebih teknis dan terfokus. Banyak dari teknik tersebut mengandalkan perangkat lunak dan teknologi lanjutan seperti permodelan prediktif dan analisis teks. Perbedaan utamanya adalah tingkat spesifik dan penggunaan alat. Sementara model 5 langkah lebih strategis. Teknik yang ditentukan lebih operasional dan aplikatif. Keduanya saling melengkapi karena model memberikan arahan dan teknik-teknik tersebut menjadi cara untuk menjalankan arahan tersebut secara efektif. Terima kasih. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaklumi. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.